Messi udah habis, Messi bukan GOAT lagi, Messi pokoknya udah habis dan habis. Selamat datang di OF, Only Football. Kita membahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau. Ya, pertandingan yang seru tersaji di babak 16 besar antara Paris Saint-Germain menghadapi Inter Miami. Inter Miami ini adalah versi tim Barcelona yang sudah tua. Ya, terlihat sekali Inter Miami sangat keteteran dari babak awal udah langsung ditekan habis oleh PSG. Terlihat bahwa banyak pemain yang ketika transisi itu lambat. Karena memang pressingnya dari PSG ketat sekali, jadi tidak memberi ruang. Akhirnya beberapa pemain itu terlihat, aku nggak tahu ya ini, tapi menurutku sebagai penonton itu terlihat capek dan cenderung jalan. Jadi nggak yang transisi membuka ruangnya itu cepat gitu. Terlihat beberapa pemain seperti Suarez itu banyak jalannya kayaknya, ataupun Busquets pun juga terlihat banyak jalan. Ini menjadi partai pembuktian di mana raja Eropa yang sesungguhnya menunjukkan tajinya. Terlihat PSG sangat superior sekali melawan Inter Miami, melawan timnya Lionel Messi. Good, ya, yang agak keteteran semalam. Gila, permainan dari PSG itu cukup cepat, transisinya cepat sekali, tidak memberi ruang sama sekali untuk Inter Miami untuk mengembangkan permainannya. Dan lagi-lagi PSG menunjukkan bahwa mereka adalah rajanya Eropa, pemegang title Champions League di musim kemarin. Jadi mereka sangat perkasa sekali, masih memperlihatkan dominasinya di lapangan hijau. Ini susah sekali untuk di counter atau dilawan oleh tim-tim lain. Dan sebenarnya pertandingan ini cukup unik karena bisa dibilang kalau pertemuan antara guru dan murid, di mana Luis Enrique sebagai manajer dari PSG membuat tim ini menjadi monster di Eropa yang mengalahkan semuanya. Dan di Inter Miami ternyata, saya juga baru tahu, saya nggak ngikutin MLS, ternyata Mascherano yang sekarang menjadi manajer dari Inter Miami. Ini terlihat seperti guru ketemu dengan muridnya sendiri, itu bertarung di lapangan hijau merebutkan tiket ke babak selanjutnya, dan ini memang menjadi pelajaran yang cukup bagus ya untuk Mascherano, di mana guru tidak bisa disepelekan gitu. Guru adalah guru dan mereka sangat saling respect dan permainannya luar biasa sekali PSG. Oke Kak, kita coba lihat dari line up-nya dari PSG. PSG menurunkan full tim seperti biasa. Di situ ada Donnarumma sebagai penjaga gawang, ada Marquinhos, Paco, ada Nuno Mendes, ada Hakimi di kanan, kemudian Vitinha sebagai motor serang di situ yang menjaga balance antara attacking sama defense. Keren sekali Vitinha. Kemudian ada Fabian Ruiz dan juga João Neves. Ini tiga kombinasi ini sulit sekali dilawan untuk tahun ini ya. Di kiri ada Kvaratskhelia, kemudian di kanan ada Doué, dan di ujung tombak ada Barcola. Ini praktis tim yang biasa main di top Liga Eropa ya, biasa main di Champions League, kemudian main di Liga Prancis juga. Jadi bukan tim lapis duanya, ini full tim banget gitu. Jadi wajar kalau PSG memang sangat mendominasi permainan. Nah, kalau kita lihat dari Inter Miami, di situ ada Ustari menjaga gawang, ada Allen Falcon di defensif, kemudian di kiri ada Alba, di kanan ada Celo. Kemudian di tengahnya ada Sergio Busquets dan Redondo. Ini aku kurang familiar dengan pemain-pemain Inter Miami.
Kemudian di kanan ada Allende, di kiri ada Segovia, dan di depan ada Messi dan Suarez. Sebenarnya tidak terlalu buruk ya untuk Miami. Maksudnya komposisinya ini kita tahu di era keemasan mereka, duet antara Suarez Messi ini kan memang tidak terkalahkan waktu itu. Kemudian pemain tengah seperti Busquets ini pernah menjadi top defensive midfield pada waktu itu, tapi karena usia dan perkembangan sepak bola sekarang sudah terlihat sekali kalau mereka memang sangat kesulitan ya untuk menghadapi dominasi Paris Saint-Germain. Terus kalau kita lihat dari statistiknya, praktis semuanya dikuasai PSG dengan tembakan ke gawang itu PSG ada 19 banding 8, dan yang masuk ke gawang itu Inter Miami 3, kemudian PSG 9 kali, kemudian possession 66,6 banding 30 something. Itu memperlihatkan kalau memang PSG sangat mendominasi di laga ini. Nah, kalau kita lihat dari golnya gitu, ini ada 4 gol yang tercipta di babak pertama. Di babak pertama itu ada gol, yang pertama itu golnya João Neves dari Vitinha, umpan Vitinha dari free kick. Itu langsung ke tiang jauh dan diselesaikan dengan keren sekali. Kemudian gol kedua itu dari João Neves juga. Dan itu kalau tidak salah ada kesalahan dari defender PSG yang dia orang terakhir di kotak 16, ada error di situ, kemudian langsung diserobot oleh João Neves atau siapa gitu. Kemudian diumpan ke Barcola, ini golnya keren sekali, ini kayak main futsal bro. Golnya itu di depan gawang, benar-benar di depan gawang, dan kombinasi Barcola Fabian Ruiz kalau nggak salah, langsung umpan masuk, sudah berhadapan dengan kiper. Fabian Ruiz tidak memilih untuk nge-shoot, tapi lebih mengumpan ke tengah. Di situ ada João Neves yang siap mengeksekusi. Itu keren sekali, indah sekali. Kemudian di gol yang ketiga itu ada umpan Doué dari kanan, sisi kanan, crossing tapi deflect ke salah satu defensive player dari Inter Miami, kemudian masuk. Ya, itu bad luck aja. Hal seperti ini bisa terjadi, cuman kalau memang digempur habis-habisan sama PSG, emang kadang umpan pun bisa menjadi gol. Keren sekali tim ini. Kemudian yang terakhir itu ada Hakimi. Golnya Hakimi itu umpan, kalau nggak salah umpan crossing dari Vitinha, umpan ke Barcola, kemudian Barcola umpan tarik, Hakimi masuk dari lini kedua dan boom, langsung shoot. Sebenarnya sempat kena crossbar, mantul balik lagi ke Hakimi, kemudian diselesaikan dengan cukup indah juga. Hakimi keren. PSG itu transisinya cepat sekali. Jadi ketika mereka kehilangan bola, itu udah langsung ngepres, dan sebenarnya tidak berusaha untuk merebut bola dari lawan. Hanya mereka langsung menutup ruang di mana possibility untuk lawan memberikan umpan atau keluar dari tekanan itu udah nggak ada sekali. Bisa dibilang mereka tuh kayak main lawan 20 orang gitu, nggak ada ruang sama sekali. Terlihat di beberapa waktu Inter Miami build up atau memang bola lagi di belakang, itu susah sekali untuk mengembangkan permainan. Bahkan ketika bola itu dibuang jauh, clearance ke depan, ujung-ujungnya pemain PSG lah yang ada di sana lagi. Dari pressing yang mereka lakukan tuh memaksa lawan untuk melakukan error, dan kemudian langsung bola diambil alih. Nah, sekarang kita saatnya ngomongin Messi. Mungkin kalau fans Ronaldo atau orang yang membenci Messi akan bilang kalau Messi itu sudah saatnya pensiun, Messi udah habis, Messi bukan GOAT lagi, Messi pokoknya udah habis dan habis. Pasti bilang begitu. Tapi faktanya menurutku aku bukan fans Messi, aku bukan fans Ronaldo, aku pecinta sepak bola aja, aku
nonton dan aku melihat pemain ini masih menjadi pembeda di tim Inter Miami. Kelihatan bahwa mungkin dari kalau nggak salah 8 shoot itu bisa 3 atau 4-nya itu dari Messi. Bahkan menurutku ada beberapa chance yang dia create sendiri ketika dia dapat bola, dia dribbling, kemudian ada ruang sedikit dia shoot. Tapi lagi-lagi di bawah Mister Gawang masih ada Donnarumma. Kalau kita ingat di Champions League ketika dia digempur habis-habisan aja masih bisa save, apalagi ini shooting yang datang itu tidak terlalu membahayakan. Messi visinya masih sama, masih oke, passingnya masih keren banget, akurasinya masih oke, visinya oke. Hanya saja yang membuat Messi ini kurang kelihatan adalah timnya yang kurang mensupport dia. Ada beberapa kesempatan ketika Messi dapat bola, sisi kiri dan kanan ini satu lambat untuk masuk. Kemudian ketika beberapa kali diumpan bola ke kiri, ke sayap kiri, mentok di situ. Either itu di cross ke tengah tapi kena defender dari PSG atau umpan balik lagi yang ujung-ujungnya transisi PSG yang begitu cepat ketika kehilangan bola udah langsung tutup semua, udah langsung ke belakang semua. Ujung-ujungnya Messi tidak punya opsi. Ketika dia mau dribbling sendiri itu susah, tapi beberapa kali dia coba dan berhasil nge-shoot, cuman belum maksimal. Dan ketika bola itu dibagi ke sisi kiri ataupun kanan, itu outputnya selalu mentok. Susah sekali untuk mengembangkan permainan dari Inter Miami. Suarez beberapa kali jatuh. Udah kayak, aku nggak tahu apakah ini memang penurunan performa ini karena umur atau memang liga yang kurang kompetitif atau apa. Tapi menurutku, aku udah lama nggak nonton Suarez. Dan aku baru nonton kemarin ketika dia main itu beberapa kali diving, menjatuhkan diri atau apa, tapi menurutku itu terlalu too much ya. Bahkan counter attack-nya Inter Miami itu tidak lebih cepat dari transisi bertahannya PSG. Di babak kedua terlihat bahwa PSG, menurutku ya, aku nggak tahu, tapi sedikit menurunkan intensinya. Mereka tidak terlalu berjuang untuk menyerang gitu, cuman mereka lebih ke mengendalikan permainan, mereka pegang bola lebih banyak. Mereka tidak terlalu ngoyo istilahnya, tapi di beberapa kesempatan juga Kvaratskhelia ada beberapa momen di mana dia masuk dari sisi kiri kemudian cut inside dan masuk ketika ada ruang di situ dia mencoba untuk masuk. Tidak ada satu defender pun yang bisa mencegah dia masuk ke kotak penalti. Nah, untuk teman-teman yang fans Messi mungkin bisa kasih pandangannya ya. Soalnya aku bukan fans Messi, aku juga nggak benci Messi, tapi apa yang aku lihat menurutku seperti itu dan menurutku Messi tetap masih di level yang mungkin sedikit menurun, tapi Messi tetap good, tetap keren sekali. Pemain ini lengkap sekali, keren sekali, visinya oke, shootingnya oke, passingnya keren. Cuman timnya aja yang tidak oke. Nah, mungkin segitu aja pembahasan kita. Terima kasih yang udah nonton. Kita diskusi kawan-kawan, kita tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman. Kalaupun ada fans Messi, coba komen di bawah gimana? Apakah Messi tetap good atau Messi udah habis? Segitu aja, terima kasih yang udah nonton OF Only Football. Kita bahas yang seksi-seksi dari lapangan hijau.